Kita sudah kembali kedatangan salah satu bintang tamu dari jurusan Game Application and Technology-nya Binus University. Halo Tias. Halo. Game Application Technology atau kita sebut GAT aja ya biar gampang. Itu belajar apa aja sih Tias? Kayak campuran dari dua aspek atau sebenarnya dua jurusan terpisah. Itu tuh gabungan dari IT dan BKV sebenarnya. Oke teman-teman semua, jadi di BKS episode kali ini kita sudah kembali kedatangan salah satu bintang tamu dari jurusan yang cukup seru nih, dari jurusan Game Application and Technology-nya Binus University. Langsung aja kita sambut, inilah dia Tias. Halo Tias. Halo. Gimana kabarnya Tias? Baik. Akhir-akhir ini lagi lumayan banyak kerjaan, tapi so far sih oke. Kakak sendiri gimana? Baik. Kerjaan pasti selalu banyak lah ya. Nggak mungkin berkurang. Walaupun kita masih di rumah tetap harus selalu produktif ya. Benar. Oke. Tias kesibukannya apa nih? Kalau boleh tahu nih, tadi kerjaan dari magang kah atau banyak proyek di luar? Aku kan masih B24 ya. Jadi aku baru mau masuk semester 3, so definitely magang enggak. Bukan magang. Tapi aku ada beberapa project di luar. Enggak sih, cuma satu sih. Gaya aja ngomong beberapa. Ada satu project di luar, tapi lumayan berat dan lumayan banyak kerjaan. Sama aku aktif di UKM juga. UKM di Binus. Aku aktif di Stamanara. Oh, kamu anak Stamanara. Stamanara yang dance bukan sih, kalau nggak salah? Yes, betul. Ya, benar ya? Oke. Oh, berarti selain kamu programmer, kamu dancer juga nih? Udah paket lengkap banget nih? Tadi mau ikut tes manis, kayak kebanyakan, nggak jadi. Kamu udah ambil project, terus ikut Stamanara yang full banget kan aktivitasnya. Banyak terus banget. Kamu mau es teh manis yang main peran-peran gitu, wah aku sih nggak bisa bayangin ya. Kamu mau jadi apa setiap hari? Bisa bayangin. Pasti hektik banget itu. Sekarang aja pasti udah hektik banget kan. Apalagi kamu ambil project ya. Kenapa? Sorry? Kamu ambil project di luar gitu, freelancer jadinya. Sometimes ya. Tapi jarang banget. Aku sekarang lebih ke ada project indie game yang lagi aku kerjain sama temanku. Oh. Ditunggu ya guys. Berarti masuk ini dong, masuk Play Store atau App Store nanti? Rencananya sih sebenarnya pengennya lebih ke Steam. Oke. Lebih bagus. Berarti bukan buat konsol. Bukan buat handphone gitu, buat PC. Atau mungkin nanti di-port ke HP juga. Dia masih dilihat nanti sih. Masih early development banget. Keren. Semester 3 kan? Baru masuk malah. Belum semester 3, baru masuk semester 3 doang ini. Wah, keren banget. Tapi setauku, kalau emang di jurusanku itu udah lumayan banyak yang mulai bikin game indie yang kecil-kecilan. Setauku udah lumayan banyak kok emang rata-rata aktif di project mereka masing-masing. Wah, ini bikin tambah penasaran nih. Openingnya aja udah kayaknya tinggi banget ya, istilahnya anak semester 3 udah bikin game indie sendiri, rencana mau launching di Steam, bisa convert ke handphone juga nih, keren banget nih. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang project kamu nih, Tias, kita balik dulu ke jurusan kamu. Kamu dari jurusan Game Application and Technology. Yes. Gitu. Nah, kalau boleh dijelasin nih secara mungkin nggak perlu terlalu panjang kali ya, mungkin secara gampangnya aja, Game Application Technology atau kita sebut GAT aja ya biar gampang. Itu belajar apa aja sih, Tias? Kalau baru sejauh yang aku alamin ya, karena kan aku baru semester 3, itu kayak campuran dari dua aspek atau sebenarnya dua jurusan terpisah, tapi digabung gitu. Itu tuh gabungan dari IT dan BKV sebenarnya. Karena kalau ketika kita membuat game kan nggak mungkin ada satu tanpa yang lain. Pasti ada programnya, pasti ada art-nya. Nah,
kalau misalnya di IT kita cuma belajar misalnya programming-nya doang atau, mmm, dengan segala macamnya itulah. Kalau misalnya ke DKV kita kan fokusnya ke art doang kan. Nah, Iya, sementara kalau di jurusan ini tuh belajar dua-duanya dan gimana caranya kita bisa menginkorporasikan semuanya dalam satu game gitu. ya benar Jadi benar ngambil benar. 2 hal yang berbeda dicampur menjadi sesuatu jadi game. Benar. Karena, kalau kita ngobrolin game, anak game, ya nggak mungkin cuma ngoding doang ya. Mhm. Ada lah, kayak karakternya harus kayak gimana, terus lingkungan gamenya harus kayak gimana. Nah ini, berarti ini kamu di dalam jurusan GAT ini dituntut selain kamu, coding, kamu juga dituntut untuk, apa ya, imajinatif mungkin ya? Kreatif dan Imajinatif. imajinatif, benar ya? Kalau kita ngomongin skill mungkin nggak semua orang bisa punya skill yang bagus di dua-dua Mhm, aspeknya itu ya. Cuman benar. yang menjadi penting adalah dengan belajar dua-duanya itu, kan semuanya tuh connected gitu loh, kayak, Mhm, intertwining. Pasti nggak mungkin kita cuman bisa programming doang, karena entar, benar. kita harus ngerti aspek-aspek art agar bisa nyambung, jadi nggak kayak hal terpisah gitu. Jadi Iya meskipun nggak iya, jago di salah satu, tapi ngerti basic heeh, konsepnya, gitu. Kalau misalnya memang jagonya di programming ya nggak apa-apa, di ke depannya, mmm, ketika kerja fokusnya ke situ. Cuman heeh, punya basic knowledge ke art, jadinya kalau ngobrol misalnya ngobrol anak yang emang coder yang bikin orang yang mhm, bikin programnya, ngobrol sama iya, orang art tuh paham, benar benar. gitu. Ya, memang harus ya, nggak perlu Mhm. expert-expert banget, yang penting tahu basic. Tuh, karena kalau kita benar-benar buta sama sekali, ngobrolin sama orang kita orang programmer ngobrol sama orang art, terus kita buta art sama sekali, ya bayangannya beda nanti yang kita bayangin tuh. Benar, dan juga sebaliknya. Benar. Nah, ini nih serunya di jurusan Game Application Technology nih. Kita udah diajarin programming, diajarin, art-nya, terus kita juga menyenangkan orang. Itu yang aku suka tuh, menyenangkan orang. Karena ya namanya juga bikin game ya. Game itu kan pasti dinikmatin sama orang, gitu. Nah, awalnya Tias sampai bisa memilih jurusan GAT, itu kenapa Tias? Ceritanya sebenarnya agak lucu, karena sebenarnya dari awal-awal Mmm, SMP sampai SMA tuh aku, justru ngincernya tuh kedokteran. oh jauh, lompatnya Jauh jauh, banget kan, jauh banget, jauh banget. bener, Aku tuh ngincernya kedokteran, gara-gara papaku sendiri dokter kan, jadi kan kayak sayang mhm, gitu oke lingkunnya. oke, Terusnya keluargaku juga ngedukung banget aku kedokteran kan. mhm Terus tiba-tiba one day, aku kayak jadi mikir gitu, kayak, ini apakah itu hal yang beneran aku mau atau enggak? mhm, Gitu, atau ini cuman yang kayak emang orang tuaku pengen dan kayak jadi ketanam di akunya juga gitu kan. Karena kan nah aku benar I benar, feel like banyak orang yang kayak gitu kan. iya benar, Dan terus aku mikir kayak kayaknya nggak bakal bisa akhirnya aku nggak bakal kuat gitu ngejalanin kedokteran. mhm Lalu, terus akhirnya aku nyari-nyari jurusan lain dan kayak, aduh kok kayaknya nggak ada yang cocok ya gitu kan. Bener-bener aku cari-cari satu-satu di berbagai kuliah. Terus aku mhm, soalnya juga sadar gitu kan, kalau di kedokteran itu kan yang main kan otak kiri banget ya. iya, Belajar 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 belajar. heeh, Di satu sisi aku benar, emang bisa, tapi aku orangnya kalau enggak dicampur dengan sesuatu yang kreatif, mhm, jenuhnya tuh gampang, gampang jenuh, terus kalau udah jenuh tuh drop, oke, gitu. Jadi, heeh, ini nangkep aku aku, personally sih ya, aku pribadi. iya, Lalu, mmm, setelah aku pikir-pikir, karena aku juga suka main game kan, "Oh, apa mhm bikin game ya?" Karena kan aku mikir, ini, aku tahu bakal belajar programming dan aku tahu bakal belajar art. Jadi dua-duanya mhm, enggak, satu sisi di mana programming aku tuh bener-bener asing banget, nggak ngerti apa-apa, mhm, sama art yang emang aku udah nempel sama aku dari kecil. Jadi aku belajar hal yang oke, baru, tapi juga, eee, belajarin lagi hal yang aku udah suka dari kecil, gitu. heeh, Jadi I oke, thought like, "Wah, ini perfect nih." Dan sempet sempet lumayan bermasalah sih, nggak bermasalah banget sih, sempet ada kayak lumayan rintangan di konflik, keluarga gitu, gara-gara sedikit sama konflik keluargaku. lah, Heeh, heeh. sedikit konflik karena keluargaku kan taunya aku pengen jadi dokter kan. Iya bener, karena lompatnya Mhm. jauh, lompatnya Jauh jauh banget banget nih. soalnya lompatnya, mungkin kalau aku jadi, perawat gitu mungkin kayak, "Ah, ya udahlah ya," Iya, gitu kan. Tapi masih ini kan oke. jauh banget. Jadi sempet sempet emang ada konflik gitu, tapi untungnya sih sekarang
orang tuaku bener-bener support banget Heeh, tuh. oke. Karena mungkin orang tua zaman sekarang harus lebih open minded ya, karena kalau kita tahu kan zaman dulu jurusan ya oke kedokteran gitu, di luar kedokteran ya ekonomi gitu. Iya, Tapi kalau bener. buat zaman sekarang tuh banyak banget jurusan-jurusan yang bahkan mungkin, dari orang tua kita nggak pernah kepikiran kan, salah satunya ya jurusan kamu, Iya, GAT bener. gitu. Kalau aku tanya orang tua aku sendiri, tahu nggak jurusan game? Bisa bikin game loh sekarang di kuliahan. Mereka jadi kayak, "Ah, apa sih itu jurusan apa sih?" Gitu, karena memang belum belum paham, belum ngerti gitu loh jurusan itu. Tapi ini Iya. menarik banget nih, Tias nih menarik banget nih dari awalnya calon ya, mantan calon seorang dokter, akhirnya memutuskan banting setir ke dalam dunia game. Jauh banget. Unik banget, tapi mirip-mirip. Dulu juga aku awal kalau kamu SMP kan, sempat mau jadi dokter, aku sampai SMA, sampai mau lulus sempet maksa coba jadi dokter. Mhm. Cuma, terkendala karena aku nggak bisa lihat darah kan, bisa sampai muntah, pusing, segala macem. Jadi Oh, akhirnya, ya udah gitu loh, merelakan impian karena hal kayak gitu. Tapi tetap kita harus aku waktu itu akhirnya pilih jurusan IT dan ya udah kita mensyukuri aja apa yang udah kita jalanin, iya. itu benar. Tapi kalau dipikir-pikir aku pengen gitu cobain kuliah jadi dokter sekarang gitu, tapi susah ya hilangin fobia kayak gitu tuh agak berat. Di satu kalau dari aku pribadi, Mmm, di satu sisi kan aku emang dari kecil juga sebenarnya tertarik kan dengan mhm dunia kedokteran sebenarnya. Ada mhm ketertarikan ke situ. Terus ini agak, mmm, cerita pas aku semester 1 kalau nggak salah, kan banyak mhm temenku yang masuk kedokteran kan, oke, one of them masuk kedokteran UGM, mhm kan keren banget kan gitu. Terus mhm. aku lihat tugasnya, aku tuh cuma nengok, ngintip doang kan, terus kayak, "Oh, iya nggak sanggup." Oke, karena memang mungkin bukan passion-nya. Ya karena kita balik Mhm, lagi. Sebenarnya kalau kita ngobrolin dokter dan GAT ya, itu 2 jurusan yang nggak bisa dibilang lebih mudah dokter atau lebih mudah GAT. Kalau aku benar, jujur ya, kalau kita lihat dari, apa sih, kacamata orang awam gitu loh, karena GAT itu kan bagian dari IT. Nah, ini juga salah satu jurusan yang ya butuh passion gitu loh, kita nggak bisa bilang lebih mudah dari dokter, tapi karena Tias ini memang passion-nya di situ gitu loh, yang tadi udah kamu bilang kamu belajar, sesuatu yang baru di programming dan kamu memperdalam art kamu, jadi kayak memang ya, ya udah memang passion gue di situ ya gue jalanin aja, santai-santai aja. Nah itu, enaknya kuliah sesuai passion, Tias. benar, Jadi nggak ada benar beban benar sama banget. sekali. Nah, oke. Kalau untuk pembelajarannya nih, Tias, kamu kan orang yang nggak ngerti programming tadi kan kamu bilang ya, di awal. Nah, Mhm. sekarang kamu udah masuk ke semester 3 gitu. Apa yang kamu rasain? Apakah, sebagai seorang yang nggak ngerti programming sama sekali bisa menjalani jurusan GAT dengan lancar, ataukah memang harus ada ekstra kerja keras gitu yang perlu kita lakukan? Karena menurutku programming juga bukan hal yang gampang ya. Mhm Eee, Pas semester 1 tuh aku pribadi karena bener-bener baru mhm. banget tuh, wow lumayan kaget dan, Iya. "Wah ini apaan?" gitu, bener-bener kayak nggak tahu gitu kan. Jadi emang extra work-nya tuh lumayan untuk orang yang Mhm. bener-bener nggak ngerti programming. Cuman karena aku anak yang tadinya sebenarnya juga anak art juga, jadi Mhm. aku tuh ngerasa kayak sembuh di art gitu loh, kayak yang tadi aku udah kayak hard work banget di programming, kalau misal Mhm. udah ke mata kuliah yang berhubungan dengan art atau desain, aku jadi jor-joran karena kayak, akhirnya nih yang aku Oke. bisa gitu. Oke. Jadi Jadi ada, lumayan sih hard work-nya kalau untuk programming-nya, karena aku bener-bener lumayan ya? tapi Oke, tapi itu gimana? dari semester 1 bener-bener diajarin dari basic bener? Dari bener-bener basic gitu, Tias? Atau Mhm, memang langsung loncat ke programming yang agak-agak medium dan ke high gitu? tergantung materi sih. Kalau misalnya di awal, emang dari awal bener-bener diajarin basic banget, karena setahuku Mhm juga dari, eee, him IT, setahuku mhm ya, dari him IT juga mereka ada ngadain semacam course cuman cuma berapa jam gitu, mhm. sejam, 2 jam, itu ngajarin bener-bener basic gitu buat anak-anak baru. Nah, aku tuh Oke. rekomen banget, aku lupa tapi namanya apa, kalau nggak salah HTTP, Ya itu HTTP, itu dari HIMPI, HTTP kan? himpunan Heeh, bener. benar.
Itu soalnya aku ikut pas baru mau masuk semester 1 dan itu bener-bener ngebantu banget. Asli, bener-bener ngebantu banget. Nah, oke. Berarti, kalau aku tarik kesimpulan mungkin bagi teman-teman yang lain yang mau ngincer jurusan GAT tapi nggak punya basic coding ataupun basic programming sama sekali, itu nggak perlu khawatir berarti ya. Karena kita Mhm. semuanya itu diajarin benar-benar dari awal dan juga benar-benar kita diajarin yang paling basic gitu sampai akhirnya nanti kita secara bertahap jadi seorang programming yang expert gitu. Kayak Tias nih sekarang. Dari yang awalnya nggak ngerti programming, bisa punya project bikin game. Bener, Itu itu kan tuh lucu banget. itu Sorry keren potong nih. bener, Itu lucu banget, karena aku di awal bener-bener gak ngerti programming sama sekali kan. mhm. Tapi di project baru gua, aku lead programmer. Nah, itu hebatnya, Itu bener. lucu banget. Kamu kamu apa, jagonya di art gitu, tapi di project ini kamu jadi seorang programmer. Itu kan Mhm. sesuatu yang kalau kamu mungkin kita balik 1 tahun yang lalu ya, kamu mungkin nggak bakal bisa bayangin hal kayak gitu. Nggak Bener nggak? kebayang. Nggak Bener, kebayang kan? kalau Paling aku kalau jadi bikin orang project art lebih masuk akal. heeh. Nah, tapi sekarang kamu jadi seorang programmer. Itulah hebatnya, apa yang kamu pelajari mungkin di perkuliahan ya, jadi bisa membuat kamu bisa sampai jadi Tias yang saat ini loh, jadi seorang programming. Karena jarang banget ada orang yang benar-benar nggak bisa programming, akhirnya bisa kerja di project sebagai programmer. Itu jarang. Mhm, benar. Karena Benar. apa ya, Nah mhm, kalau dari pengalamanku belajar programming tuh yang bikin karena kan susah ya, maksudnya lumayan susah kan, lumayan bukan memang. hal yang gampang. Jadi Mhm ketika udah selesai, ketika berhasil tuh puas mhm. banget, dan rasa puas itu tuh yang bikin aku kayak belajar 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 terus gitu loh, sampai akhirnya Iya iya. seneng. Oke, nah ini keren banget nih sharing-nya Tias nih, bener-bener kayak membuka pikiran nih harus nih teman-teman yang tadinya masih takut ini itu, takut programming, takut jurusan GAT, ini dari sharing-nya Tias teman-teman mungkin bisa dengar, ini bukti nyata loh dari orang yang nggak bisa programming jadi seorang programmer akhirnya dan memang sudah menekuni art dari lama gitu dan tinggal dipoles dikit-dikit aja di art-nya. Nah, Benar. kalau kita ngobrolin jurusan kamu nih Tias di GAT, itu akreditasinya apa Tias untuk saat ini? Setahu aku akreditasinya A. Udah A ya? Mhm. Oke. Nah itu mungkin, salah satu tolak ukur, kita buat nyari kampus, apalagi nyari jurusan kan ya akreditasi biasanya. Yes, bener. Karena kan itu yang paling ya dilihat orang lah pasti. Oke. Oh, Kalau aku mau untuk nambahin dikit, sorry, soal ya akreditasi. gimana? Kayaknya menurutku lebih bukan akreditasi aja sih, tapi, Mhm jurusan GAT tuh setahuku punya banyak link ke mhm orang-orang di industri game yang sekarang. Nggak mhm. cuma di Indo, Bener. tapi setahuku di luar juga punya link. Karena aku Mhm. pernah lihat aku lupa angkatan berapa tuh mereka ikut Tokyo Game Show. Meskipun aku nggak Oh, tahu detailsnya ya, tapi iya ya. menurutku itu suatu hal yang hebat dan untuk punya link ke Keren sana sih. mungkin nggak gampang. Keren sih itu, keren. Bener. Ikut Tokyo Game Show itu jadi kita bisa ngelihat dan belajar bener-bener kayak kalau kita ngobrolin kan kayak Jepang itu kan memang ya udah industri game kan banyak dari sana. Itu yang memang jadi acuan kita juga game-game sana kan hampir semuanya game ya banyak dari Jepang. Nah, itu keren banget itu. Itu bener-bener Mhm, benar. bikin kita yang tadinya awam bener-bener nggak tahu apa-apa jadi membuka pikiran itu di situ. Mhm, Itu ya sebenarnya apa yang dibangun BINUS ya, apa yang dibangun BINUS untuk setiap mahasiswa. Jadi memang kita kerja sama-sama perusahaannya itu udah beragam. Jadi ketika mahasiswa kita ambil satu jurusan gitu contohnya GAT, ya kita support dari BINUSnya support dengan berbagai macam event-event dan juga hal-hal yang bisa membuka wawasan dan juga mendukung pembelajaran mahasiswa. mhm, Itu bener. kerennya. Nah, kalau untuk, kita ngobrolin nanti kamu di semester 5 ya, enrichment ya? Semester 6 ya kalau nggak salah ya? 6, bener bener. 6 enrichment ya? Itu kamu, bisa ambil enrichment apa aja nih dari jurusan GAT ya? Dari jurusan GAT yang tertulis di kurikulum ya, aku pun juga, seinget aku juga, Iya ya. Mhm kalau buka katalog kurikulum, mhm itu tuh bisa ambil magang, internship, bisa mhm ngambil research, terus ada, mhm. terus ada apa ya waktu namanya? Lupa. Community development Benar, community ambil development, sama study terus abroad juga ada, sama satu entrepreneur. lagi entrepreneurship, benar. Oh berarti Tapi bisa ambil rata-rata emang semua enrichment?
rata-rata bukannya mau semua jurusan kayak gitu ya? Manajemen. Bisa ambil semua berarti dari GAT juga ya? Wah, Mhm. keren banget nih. Kamu kalau rencana rencana dari sekarang mau ambilnya yang mana, Tias? Sebenarnya yang bener-bener aku pengen study abroad, yang pengen banget ya. Oke, heeh. Tapi we'll see ke depannya. Entah mungkin halangan dari akunya juga kan nggak tahu kan. Oke. Tapi yang aku kejar sekarang pengen banget sih study abroad. Kalau keduanya baru internship. Oke, nah itu yang study abroad dulu. Tapi kalau study abroad kalau kita bicara, kamu kan semester 3 ya, berarti sekitar setahun setengah Tahun lagi ya? lagi sih, Benar. setahun lagi, iya setahunan. Ya kita doain aja semoga kondisi udah kembali normal biar kamu bisa study abroad nih. Heeh, amin amin. Oh, actually aku baru inget semester 6, Mhm, 7. iya Bukan semester 67, 5, 6, 7. Heeh, iya bener enam bener, tujuh, setahun setengah, satu bener tahun. bener bener. Mhm. Oke. Nah, kalau untuk jurusan GAT sendiri dia akan masuk ke dalam School of Computer Science, Tias. Nah, di mana salah satunya ada kayak jurusan IT gitu. Nah, jurusan IT kan kita tahu nih, di semester 5 dia ada peminatan lagi tuh, ada pecahan lagi. Nah, kalau di GAT itu gimana, Tias? Apakah ada peminatan lagi ataukah memang dari awal sampai akhir ya belajarnya tok di GAT gitu? Ada, actually ada dan banyak banget. Ada? Oke. Ada, Heeh, banyak banget dari berbagai jurusan. Aku nggak hafal ya semuanya, tapi heeh. even kalau nggak salah ada yang aduh apa ya, aku sempet baca kayaknya ada yang ke jurusan yang aku nggak expect gitu. Mhm. Kalau psikologi ada I think, kalau nggak psikologi apa gitu. Pokoknya bener-bener banyak banget sampai aku tuh nggak hafal. Kayak Oke. Oh, bisa itu ngambil yang semuanya gitu, heeh. rasanya kayak bisa ngambil semuanya karena banyak banget dari Oke. berbagai Oh, itu jurusan. yang ambil lintas jurusan maksudnya? Mhm. Oke. Nah, itu masuknya ke minor program, Tia, sebenarnya. Oh gitu? Heeh, kalau misalkan mungkin kamu belum mungkin baru semester 3 belum ada briefing ya, kita Mhm, ada minor belum. program. Jadi kamu dari jurusan, GAT nanti kamu bisa ambil mata kuliah di lintas jurusan, kayak psikologi atau ke UX design tuh bisa, kemudian Mmm. ke mata kuliah komunikasi bisa dari anak komputer, ke culinary art juga bisa, itu dari jurusan hotel manajemen. Nah, itu masuknya ke dalam minor program nanti. Itu tuh seru Oh. banget tuh, nanti kamu harusnya ada briefing-nya kok, di sekitaran semester 4 Oh, pantesan. 1 tahun Pantesan aku nggak tahu apa-apa. 6 bulan lagi. Iya, 1 semester lagi, kamu lewatin dulu semester 3 naik semester 4 nanti harusnya ada briefing-nya. Iya, soalnya di semester 5 ya? Ya, semester 5 kan biasanya ada streaming, nah itu bisa ambil yang minor program. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang prospek karir, yes, prospek karir dari seorang lulusan GAT, itu dia, bisa ke mana aja? Wow, itu banyak banget. Mmm, Banyak banget banyak banget. mmm, Kalau misalnya karena kalau misalnya dilihat dari suatu project game sendiri, mhm, itu biasanya timnya gede kan. Kalau kita ngomongin iya, title-title yang udah gede ya, yang triple A title yang bener-bener udah terkenal mendunia, iya, itu tuh pasti timnya gede banget, bisa ratusan orang. Tapi setahuku mhm, yang menjadi 75% dari suatu tim di project mhm, game itu environmental artist. Jadi oke, aku dengar, eee, kalau misalnya baru pertama kali cemplung di mhm, industri game tuh it's best untuk, eee, ngincer di environmental artist. Jadi yang bikin lingkungannya, entah 3D entah 2D ya. mhm, Karena itu yang paling banyak kerjaannya dan, oke, itu yang 75%-nya game juga sebenarnya lingkungan gitu. iya bener, Gitu. Jadi kayak kesempatan untuk diterima di perusahaan kalau misalnya, eee, aku environmental artist tuh lebih mhm, besar dibandingin posisi-posisi lain. Itu yang aku dengar ya. oke, Mmm, which make sense juga sih sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, karena mereka dibutuhin iya, banget. Habis itu tapi selain itu, ada tim yang ngurusin programming, ada tim mhm, yang ngurusin art, dan art-nya itu juga dibagi-bagi lagi. Ada yang ngurusin character art, ada yang ngurusin, eee, karakter desainnya, karena karakter desain dan art tuh bisa 2 orang yang berbeda atau beberapa orang yang berbeda yang ngerjain. Karena desain itu mentahannya kalau udah iya, art-nya tuh udah matengnya, udah nih bakal jadinya gini. Itu setahuku jarang semuanya di satu orang, karena banyak kan. Terus, oke, eee
ada bagian UI UX design, terus banyak banget sih, even writing juga sebenarnya karena kita sempat diajarin soal storyboard, bicara bikin storyboard. Jadi menurutku ada prospek kerja ke sana ya. Mungkin kalau di Jata secara story writing nggak terlalu atau creative writing nggak terlalu didalemin ya. Cuman kalau emang tertarik tuh bisa juga ke sana karena emang di satu tim tuh banyak banget kerjaan yang bisa diambil dan biayanya tuh nggak, maksudnya salary-nya, gajinya tuh nggak kecil. Oke, berarti luas banget ya untuk Luas banget. dunia game ini bisa, aku baru tahu nih dalam satu dunia game itu ada yang ngurusin UX, UI design. Kalau storyboard dan kayak, UI, UX dan programmer sih biasanya aku udah kebayang gitu, itu pasti beda orang. Tapi kalau kayak, environmental artist, terus kayak, UI, UX ternyata beda sama yang ngurusin lingkungan, terus kayak, karakter-karakter tuh masuknya ke UI UX atau yang environment tadi? Beda lagi. Itu Beda lagi? udah section-nya sendiri, beda lagi. Wow, Karena luas ilmunya banget. beda-beda. Ilmunya beda-beda, bener-bener. Sorry, bentar ya, bentar. Ketika ada di project game itu banyak section dan banyak bidang yang bisa diambil karena bener-bener yang aku tahu itu micromanage banget. Maksudnya pembagian tugas-tugasnya, pembagian pekerjaannya tuh micro banget. Jadi bener-bener setiap orang tuh punya expertise-nya masing-masing gitu. Makanya luas banget. Jadi orang yang ngerjain character design dan ngerjain Mhm, character art itu beda. Terus orang yang ngerjain HUD atau UI UX design beda lagi. Karena ilmunya pun juga beda. Lalu environmental artist juga pun beda dan even yang bikin konsep art sama yang mhm. ngerjain artnya ntar tuh bisa orang yang berbeda Wow, gitu. bener-bener Karena misal luas, heeh. luas banget karena misal orang yang bikin konsep itu kan Mhm, umumnya orang yang punya wawasan ya, mhm, entah wawasan yang filosofis, entah wawasan yang dari entah berbagai macam art atau iya, sejarah. Jadi kan semua kan bisa heeh, dibuat menjadi suatu konsep. Sementara orang yang mungkin entar ngerjain environment art-nya, mhm, orang yang lebih jago di skill gambarnya. Yang mungkin oke. ide-idenya atau konsepnya belum tentu sebagus orang yang bikin konsep, Iya, benar gitu. benar. Jadi emang Tapi dia seluas itu dan disaranin banget buat oke. nekunin satu bidang. Nah, ini kerennya nih dunia game yang mungkin bagi teman-teman belum kepikiran bisa punya, prospek kerja seluas ini, ternyata luas banget di berbagai sisi dan di berbagai bagian itu punya expert yang masing-masing gitu. Nah ini nih, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih ragu, jurusan GAT tuh prospek kerjanya apakah cuma jadi programmer di game, apakah cuma jadi, ya udah bikin game aja, ternyata bidangnya banyak dan kalau kita ngobrolin, perkembangan game ke depan, itu nggak bakal ada habisnya. Bener nggak? Karena game itu ada seri pertama, seri kedua, ada muncul judul baru, ada muncul, game-game baru. Itu kalau kita ngobrolin game handphone aja kan nggak pernah habis kan, berkembang terus kan. Karena Nah dengan ini munculnya title baru, mereka bukan cuma mhm, bawa judul baru, tapi mungkin mereka membawa teknologi baru. bener bener. Makanya nggak akan Nah pernah ada habisnya. wah, ini keren nih. Ini keren nih. Ngobrol sama Tias nih kayak nggak bakal ada habisnya juga, bener. Karena banyak banget yang Tias bisa sharing nih. Bener bener, banyak banget Bawel aja hal-hal sebenarnya baru. bawel. Banyak banget hal-hal baru yang bisa kita dapat. Aku juga bener, baru ada beberapa hal yang aku baru tahu gitu dari sharing-nya kamu hari ini. Dan ternyata lebih membuka wawasan aku tentang jurusan GAT ini dan keren banget ini jurusan. Itu sayangnya waktu zaman aku kuliah dulu belum ada jurusan GAT. Nanti ketahuan tua ya, ketahuan tua banget. Ketahuan tua, nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Usia berjalan terus ya. Mhm. Oke, nah mungkin untuk yang terakhir nih Tias. Boleh nggak Tias kasih apa ya, semacam masukan bagi teman-teman semua
yang mungkin sampai dengan hari ini masih ragu untuk pilih jurusan, kenapa sih harus masuk jurusan GAT dan kenapa sih gitu loh harus kuliahnya di BINUS? Kayak gitu. Oke. Untuk kalian nih masih ragu buat masuk GAT, itu menurut aku itu sayang Mhm, banget karena kita udah berada di era digital dan seiring berkembangnya teknologi, game pun juga akan berkembang bersama karena kan dua hal itu yang sangat berhubungan gitu. bener. Terus sebenarnya ini industri yang gak bakal mati aja sih dan sayang kalau nggak invest your time, invest your skills, uh, invest your knowledge ke situ. Karena dari situ tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor atau mungkin keluar dari GAT misalnya di nggak ngambil di project game tapi ilmu yang didapat di GAT tuh bisa digunain di tempat lain sebenarnya Mhm, gitu. Terus dan kenapa untuk masuk BINUS karena ada story-nya juga. Waktu itu aku nyari, mmm, apa namanya, nyari jurusan game di mana-mana kan. mhm, Nah, ada beberapa sebenarnya ada bukan cuma di BINUS, oke. mhm. Cuman Ada yang banyak aku memang. seneng sebenarnya udah banyak, mungkin nggak banyak banget tapi lumayan. Nah, yang aku seneng banget dari BINUS tuh bener-bener ketika masuk GAT lulusnya itu sebagai S1. Jadi Nah, sementara yang aku tahu beberapa itu lebih ke mhm, spesialisnya gitu, jadi kayak S2. Jadi oke. pertamanya harus ngambil jurusan IT atau apa gitu, terus Oh, jadinya ya. heeh, gitu. Sementara di BINUS langsung S1. Jadi menurutku tuh lebih menghemat waktu, terus, pelajarannya juga udah diatur dan didesain secara keperluan udah cocok sama keperluan gitu. Jadi keluar dari Mhm, JAT tuh udah bisa kerja gitu, karena oke. ilmunya udah oke untuk langsung mulai kerja. Itu sih menurutku. Oke. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih boleh didengerin tuh sarannya dari Kak Tias, karena itu saran yang benar-benar, masuk akal gitu dan kita mudah buat terimanya, gitu. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang masih bingung untuk jurusan GAT melalui, sesi kali ini, semoga teman-teman lebih terbuka nih pikirannya dan lebih bisa memahami jurusan GAT itu belajar apa aja dan prospek kerjanya kayak gimana ke depannya. Oke, kalau gitu thank you banget ya atas waktunya mau sharing bersama kita di sini, di tengah-tengah kesibukannya nih yang tadi padat banget masih menyempatkan waktu nih, Mhm. thank you banget ya. Thank you thank you. Oke, semoga selalu sehat dan selalu semangat ya, ya. Walaupun saat Iya, ini kita thank masih you. kuliah online ya, masih kuliah Mhm. online dan semoga aja dalam waktu dekat kita bisa langsung kuliah tatap muka lagi dan Aduh, amin. sukses terus untuk kuliahnya Tias ke depannya. Thank you. Oke, thank you banget teman-teman juga yang sudah menyaksikan Bikes episode kali ini dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bikes episode-episode selanjutnya karena kita akan selalu menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu yang spesial dan pastinya bisa membuka wawasan kita lebih jauh tentang BINUS University. Kalau gitu sampai jumpa di Bikes episode selanjutnya dan bye-bye guys. Bye-bye.